Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Efesus 4 ayat 28 berbunyi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, ayat ini dikatakan bekerja keras. Jadi sebetulnya Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau engkau mencuri, janganlah mencuri. Kalau engkau berbohong, janganlah berbohong. Kalau engkau marah, janganlah marah lagi. Kalau engkau apa, janganlah marah lagi. Tuhan Maha Pengampun. Tetapi dalam konteks ini dikatakan, daripada engkau mencuri, memang harus bekerja keras. Bekerja keras di dalam bahasa Yunani dikatakan kopiao. Artinya ini perintah. Tuhan memerintahkan setiap orang untuk bekerja keras. Kopiao. Bekerja keras dalam arti bekerja hingga lelah. Ini tentu bicara fisik, saudara ya. Jadi kita bekerja segala sesuatu, manusia itu kan ada batasnya. Fisiknya ada batas. Sehingga sewaktu-waktu dia akan merasakan capek sekali. Badan saya letih sekali, capek sekali. Dikatakan bekerja keras itu bekerja hingga lelah. Kalau engkau masih sehat, engkau masih semangat, kerja terus, jangan berhenti. Kalau engkau semangat kerja terus, jangan berhenti. Memang saudara, anak muda sama orang tua beda ya. Kalau orang tua itu sebentar kerja mungkin tidak terlalu lama dia sudah lelah. Nah itu sudah kerja keras. Tapi kalau anak muda kerja bisa berjam-jam. Dan dia tidak lelah, kok tidak lelah Pak? Tidak lelah Pak. Sebetulnya ketika orang kerja keras dan tidak lelah, ayat-ayat yang lain juga mengatakan karena engkau kerja penuh dengan sukacita. Karena engkau tidak merasa lelah. Bahkan semangatmu ada. Tapi teks ini mengatakan kamu kerja hingga lelah. Kerja keras. Daripada apa? Daripada engkau mencuri. Daripada engkau mencuri, kamu kerjalah dengan hingga lelah. Maka tidak sampai di situ. Ayat ini mengatakan teks ini. Dan ini kai ini paralel. Kerja hingga lelah, nyambung kai paralel, melakukan pekerjaan yang baik. Dalam bahasa Yunani dikatakan ergasomai. Ergasomai itu bekerjanya itu dengan tanganmu. Bekerja dengan baik, bekerja dengan tanganmu. Dengan tanganmu sendiri, ergasomai. Kerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu sendiri, ergasomai. Di sini dikatakan, ergasomai itu adalah seluruh fisik ini bekerja. Dengan tangan kita, dengan fisik semua anggota tubuh kita ini bekerja. Jadi kerja keras itu lelah, saudara. Seluruh tubuh ini seperti olahraga itu. Tapi kalau kita tidak pernah olahraga ya, tiba-tiba kita harus lari gitu. Selesai itu capek semua, sakit semua. Karena kita belum pernah. Tapi kalau orang yang sudah terlatih, dia kerja hingga tiap hari. Nah, itu betul kesukaan yang luar biasa. Teks ini dan engkau dan saya, semuanya kita ini sudah kerja keras. Sehingga saudara, engkau diberkati Tuhan. Hidupmu berlimpah ruah. Apapun engkau bisa miliki. Memang tidak miliki berlebihan ya, tapi secukupnya lah. Ya tidak cukup over cukup, tidak ada musim buah ya bisa belilah meskipun jumlahnya sedikit ya. Nggak usah borong satu truk, beli durian satu truk mati kita makan. Beli apalagi pisang satu truk, siapa yang mau makan? Beli mangga satu truk, siapa makan? Orang makan itu ada batasnya, paling 2 mangga sudah cukup.
pepaya satu kebanyakan, seprapat sudah cukup ya. Pisang paling satu, tidak bisa makan banyak. Maka semuanya kalau kita diberkati Tuhan, kita sudah kerja keras, maka Tuhan berkati kita dan engkau juga diberkati. Engkau pasti dalam posisi seperti itu. Bahagia, pergi kemana, mau makan apa saja, tidak terganggu. Aku tidak punya duit, tidak begitu. Karena engkau adalah pekerja keras. Orang bekerja itu ada upah dan kamu hidupmu penuh. Tapi banyak anak-anak Tuhan mengatakan, engkau hidup dalam zona yang nyaman sekarang. Karena engkau diberkati Tuhan, engkau hidup dalam zona yang nyaman. Semua yang kau inginkan engkau telah dicukupin. Luar biasa hebatnya. Tetapi seringkali ada muncul kata, engkau hidup dalam zona yang nyaman. Kenapa selalu kecewa? Kenapa engkau selalu kecewa? Sehingga dikatakan ayat yang berikutnya, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Ternyata engkau selalu kecewa karena hidupmu tidak bisa berbagi. Karena hidupmu tidak bisa berbagi dengan orang lain. Karena apa yang kau miliki, berkatmu hanya kau simpan di satu tempat. Saya sering kali mengatakan, itu ada satu gelas ya saudara ya. Kalau gelas itu dituangkan air ya, air itu semakin hari semakin penuh dan membludak. Kalau air itu berkat Tuhan masuk di dalam hidupmu bagaikan gelas itu, berkatnya berlimpah ruah, membludak. Engkau adalah seperti itu. Engkau diberkati Tuhan, tapi berkatmu membludak kemana-mana. Dan dikatakan, engkau tidak bisa berbagi segala sesuatu. Kenapa? Engkau sudah kerja keras, hidupmu diberkati Tuhan. Kenapa engkau selalu kecewa? Karena engkau membuang berkat Tuhan dengan sia-sia. Kalau saja air yang membludak itu, berkat itu, kau bagi, kau bisa membagi dengan orang lain sesamamu. Saudara, hidup ini semakin nyaman. Kita bisa merasakan kalau seandainya aku ini gelas yang masih tidak penuh airnya, kurang sepertiga misalnya ya. Lalu saya diisi air, saya terasa ada air yang masuk dalam hidupku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena aku mengalami kesejukan, air telah ada di dalam hidupku. Berkat Tuhan ada di dalam hidupku. Aku menikmati berkat itu berjalan. Dan aku penuh sukacita. Sehingga aku ambil berkat itu, saya bagikan ke orang lain. Berkat itu masuk lagi. Oh Tuhan, aku menikmati hidupku ini. Karena air yang jatuh di dalam gelas dan di dalam hidupku. Dan aku merasakan dingin sejuk dalam hidupku. Bisa dirasakan. Karena engkau berbagi kepada orang lain. Kalau engkau tidak berbagi kepada lain, berkatnya membludak, airnya tumpah. Kau bisa merasakan. Kalau ada air lagi yang masuk, jawabannya tidak bisa. Karena itu, banyak orang Kristen yang hidupnya kecewa, murung, penampilannya tidak sejuk. Padahal dia diberkati oleh Tuhan. Karena dia tidak mampu berbagi berkat dengan orang lain. Maka jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kamu menginginkan sesuatu, kalau engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain, kalau engkau bisa berbagi bagi orang lain, Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa enggak kau lakukan? Jangan takut miskin, saudara. Jangan takut enggak punya. Tuhan tahu hidup kita. Tuhan punya rencana. Meskipun kau telah kerja keras dan diberkati Tuhan, semua itu karena Tuhan. Nanti kalau Tuhan marah misalnya,
lalu berkatmu dicopot, kamu kerja keras apapun, engkau adalah tidak menghasilkan apa-apa. Hidupmu akan sia-sia. Kalau seperti itu bagaimana? Karena itu saudara, dikatakan Markus 9 ayat 23 mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, engkau bisa berbagi untuk orang lain. Engkau bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa membuat wajahmu tidak kecewa lagi. Hatimu tidak kecewa lagi. Wajahmu tidak kusut dan loyo dan penuh kekhawatiran. Tapi Tuhan sendiri yang menjaga. Dan percayalah, Tuhan pasti akan melakukan seperti itu. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 1, kalau engkau percaya, engkau beriman, maka dikatakan iman ini adalah jaminan dari apa yang diharapkan. Kalau engkau punya iman, engkau bisa berbagi pada Tuhan dan engkau meminta Tuhan, maka hidupmu ada pengharapan. Dan kamu bukan sekedar diberkati Tuhan, tetapi engkau tidak pernah kecewa. Engkau selalu bahagia karena engkau membagi berkat yang kau dapat kepada orang lain. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi.